wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kalian masih tetap sehat ya dan masih tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Kembali lagi bersama Miss Syarda. Kali ini kita akan belajar tematik 4D, tema 4, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Disimak baik-baik ya. Semua siswa sangat senang mendengarkan dongeng, terutama yang bertemakan legenda Indonesia. Ternyata di sekitar kita banyak sekali dongeng atau cerita yang menarik loh. Nah, sebelum kita membaca dongeng berikut, yuk kita simak dulu unsur-unsur cerita dalam dongeng. Burung bangau dan seekor ketam. Pada zaman dahulu terdapat danau yang sangat indah. Airnya sangat jernih dan di dalamnya tumbuh tanaman teratai yang berbunga. Banyak burung yang tinggal di sana, salah satunya adalah bangau. Selain itu, di dalam danau terdapat ikan dan hewan lainnya seperti ketam dan katak. Hal ini membuat burung bangau menyukai tinggal di kawasan danau tersebut. Setelah sekian lama, bangau sudah semakin tua dan tidak kuat untuk menangkap ikan. Bangau berkata, "Kalau aku tidak makan seharian, nanti aku bisa kelaparan. Aku harus mencari cara agar aku bisa makan." Bangau termenung di seberang danau. Seekor katak pun melihatnya dan bertanya, "Apa yang kamu pikirkan, bangau?" Bangau pun menjawab, "Aku sangat sedih, katak. Kemarin aku terbang ke sana kemari mendengar percakapan manusia bahwa musim kemarau akan datang lebih cepat." Bangau melanjutkan, "Aku takut danau kita ini akan kering dan semua penghuni danau ini akan mati." Bangau berbohong kepada katak. Bangau meminta bantuan katak untuk menyampaikan kabar tersebut kepada para penghuni danau. Katak pun mengangguk sebagai tanda setuju. Tanpa membuang waktu, katak pun melompat ke danau dan menyebarkan berita tersebut. Berita kemarau tersebut menyebar begitu cepat. Seekor ikan bertanya kepada bangau, "Apa idemu untuk menolong kita semua, bangau?" Bangau menjawab, "Aku punya satu ide, akan tetapi kalian mungkin tidak setuju." Seekor ikan bertanya, "Apa idemu itu, bangau? Cepat beritahu kami." Seolah-olah tidak sabar. Bangau menjawab, "Tidak jauh dari sini ada danau yang sangat indah dan dalam. Aku yakin danau tersebut tidak akan kering walaupun terjadi kemarau yang panjang." Ikan lainnya menjawab, "Kalau begitu, bawa kami ke sana." Bangau berkata, "Aku hanya bisa membawa seekor karena aku sudah tua dan aku tidak bisa membawa kalian lebih dari satu," jawab bangau. Setelah itu, bangau membawa seekor demi seekor penghuni danau dengan paruhnya. Akan tetapi, bukannya membawa penghuni danau ke tempat tinggal yang baru, bangau tersebut malah memakannya. Bangau melakukan perbuatannya berulang-ulang sampai giliran seekor ketam. Ketam memiliki capit, dengan demikian bangau memakannya dengan menggunakan kaki-kakinya. Ketam berkata, "Di mana danau yang kau ceritakan tadi?" Bangau pun tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kali ini sudah saatnya kau menjadi santapanku." Mendengar jawaban bangau, ketam pun langsung menjepit paruh bangau agar ia tidak bisa memakannya. Bangau terluka dan terbang menjauhi ketam. Setelah itu, ketam pun kembali ke danau. Teman-temannya masih setia menunggu gilirannya.
Ketam pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Semua penghuni danau bersorak gembira karena tidak dimakan oleh bangau yang tamak serta mementingkan dirinya sendiri. Menyebutkan jenis pekerjaan yang berhubungan dengan sosial budaya. Untuk lebih menarik perhatian penontonnya, seorang pedongeng biasanya menggunakan boneka atau bisa juga sebuah wayang. Wayang ada yang terbuat dari kertas, kulit maupun kayu. Wayang golek merupakan boneka kayu dalam seni pertunjukan tradisional Sunda. Wayang tersebut dibuat oleh seorang perajin kayu. Made tinggal di daerah yang memiliki sumber daya alam berupa kayu. Oleh karena itu, banyak warga di sekitar tempat tinggal Made yang memiliki pekerjaan sebagai perajin kayu. Nah, apa sajakah hasil dari pekerjaan seorang perajin kayu? Yuk kita simak teks berikut. Pakarna adalah tetangga Made. Pakarna bekerja sebagai perajin kayu. Ia bisa membuat lemari kayu, meja, dan kursi kayu. Pakarna tidak bekerja sendiri. Ia dibantu oleh beberapa perajin lain dengan bagian pekerjaan masing-masing, mulai dari memotong kayu, membuat rancangan, memperhalus kayu setelah dibentuk, dan mengecat perabot kayu yang sudah jadi. Setelah hasil kerajinan itu jadi, biasanya ada pembeli yang membeli langsung di tempat Pakarna. Namun, Pakarna lebih sering mengantarnya ke beberapa toko mebel yang ada di kota dengan menggunakan jasa sewa mobil pengangkut barang. Mengidentifikasi dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali. Sumber daya alam yang digunakan oleh Pakarna adalah kayu. Tahukah kamu dari mana kayu berasal? Ya betul, kayu berasal dari hutan. Nah sekarang kita amati proses pengolahan kayu oleh perajin berikut ini. Pada proses pertama, kayu diambil dari pohon yang ada di hutan. Setelah itu, pohon-pohonnya ditebang. Setelah ditebang, kayu-kayu tersebut diangkut ke kota. Kemudian, kayu diolah oleh perajin menjadi barang kerajinan. Setelah menjadi barang kerajinan, kemudian dijual. Setelah dijual, barang kerajinan tersebut digunakan oleh konsumen. Pakarna
memiliki usaha yang cukup besar. Namun, karena banyaknya permintaan dari konsumen, ia memerlukan kayu untuk kerajinannya dari luar daerahnya, yaitu dari hutan Kalimantan. Hutan Kalimantan merupakan salah satu hutan yang paling sering diambil kayunya. Dahulu, hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia. Namun, kini pohon-pohon di hutan Kalimantan semakin berkurang jumlahnya akibat sering terjadinya kebakaran hutan. Yuk kita simak video mengenai dampak pemanfaatan sumber daya alam. Jika dilakukan dengan bekerja sama, tentu membuat beban pekerjaan menjadi lebih ringan. Hal ini merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Simbol sila ini adalah pohon beringin. Sebagian masyarakat yang tinggal di daerah pesisir menggantungkan hidupnya terhadap hasil laut. Para nelayan melaut secara berkelompok. Setiap nelayan memiliki peran penting saat di kapal. Misalnya, ada yang berperan sebagai nahkoda dan ada yang berperan sebagai penebar dan penarik jaring. Yuk kita simak cerita berikut. Kerjasama para nelayan. Di sebuah pulau kecil tinggallah Pak Roni, seorang nelayan tradisional. Pada saat mencari ikan, Pak Roni tidak sendiri. Ia bekerja sama dengan beberapa nelayan lainnya. Mereka melaut menggunakan perahu milik Pak Roni. Dalam menangkap ikan, mereka bekerja sama mulai dari mengendalikan perahu, menebar jaring ke laut, mengangkat jaring ke atas perahu, sampai membawa ikan-ikan hasil tangkapannya ke darat. Semua dilakukan secara bergotong royong.
Hasil ikan tangkapan mereka kemudian dibagi rata. Mereka membawa bagian mereka ke rumahnya masing-masing. Terkadang sesuai kesepakatan mereka langsung menjualnya ke pasar ikan dan membagi hasil penjualannya secara merata. Pada waktu senggang mereka bersama-sama merawat perahu dan jaring ikan yang akan mereka gunakan kembali. Kerjasama dalam kelompok dapat meringankan pekerjaan. Pekerjaan yang semula sulit dilakukan sendiri akan lebih mudah jika dilakukan secara bersama-sama. Kerjasama juga dapat mempererat persaudaraan. Sikap kerjasama merupakan bentuk pengamalan dari sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Makna dari sila ketiga Pancasila antara lain adalah sebagai berikut. 1. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 4. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila ketiga Pancasila memiliki simbol yaitu pohon beringin. Simbol pohon beringin bermakna perlindungan dan pengayoman. Maka pohon beringin pada Pancasila dapat diuraikan sebagai berikut. Pohon beringin memiliki naungan cukup besar yang mampu melindungi siapapun yang berada di bawahnya. Ukuran pohon beringin yang besar mencerminkan negara Indonesia yang besar sehingga dapat melindungi semua rakyatnya. Akar menggantung pada pohon beringin menunjukkan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama bangsa Indonesia. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di samping, gambar manakah yang menunjukkan pengamalan sila ketiga Pancasila? Ya, betul. Yang menunjukkan pengamalan sila ketiga Pancasila terdapat pada gambar A, B, dan D. Nah, sekarang pada gambar manakah yang tidak menunjukkan pengamalan sila ketiga Pancasila? Ya, betul. Yang tidak menunjukkan pengamalan sila ketiga Pancasila terdapat pada gambar C. Baik, untuk selanjutnya perhatikan video berikut mengenai menggambar bertema nelayan. Pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Untuk tugas, kerjakan di buku tematik 4D halaman 80 nomor 1 dan halaman 91 nomor 1. Baiklah, kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.